Selamat pagi dan terima kasih pendengar Pro 1 RRI ND. Terima kasih yang terus bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, di pagi ini kita akan wawancara terkait dengan penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai yang memang turun hingga 11,1%. Di pagi ini kita bersama dengan Dr. Tommy atau Dr. Bartolomeus Hermapan sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Di pagi ini kita sudah bersama dengan Dr. Tommy seperti apa penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai, apa dan juga langkah-langkah apa yang dilakukan. Kita langsung saja bersama dengan Dr. Tommy. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi dan salam sehat Pak Tom, Dr. Tom. Ya, baik. Ya, selamat pagi dan salam sehat juga untuk teman-teman di RRI Pro 1 ND. Baik, iya. Pak Dokter, kita sudah tahu ya tentang bagaimana penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai, dan terkait dengan ini juga Pak PJ Gubernur sudah melakukan ya touring ke Kabupaten Manggarai atas bagaimana tentang stunting yang ada di sana. Nah, seperti apa langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan atau dari Dinas Kesehatan terkait dengan stunting, penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai ini, Pak Dokter? Ya, baik. Terima kasih. Terkait dengan penanganan stunting, hampir saat ini semua kabupaten kota bergeliat untuk melakukan penanganan stunting. Dan kita di Manggarai dengan angka yang masih di atas 1 digit, yaitu 11,1%, tentu banyak sekali upaya yang kita lakukan untuk penanganan stunting di Kabupaten Manggarai. Hal ini kita lakukan terutama bersama-sama dengan seluruh stakeholder di masyarakat, baik itu pemerintah, kemudian swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat, dan juga bersama dengan media tentunya, dan dunia usaha. Nah, terkait dengan penanganan stunting ini, kami di Manggarai berfokus pada dua hal utama tentunya. Yeah. Yang pertama untuk pencegahan stunting dengan sasaran utama pada remaja putri dan ibu hamil, dan juga penanganan stunting pada bayi atau balita yang usianya di bawah 2 tahun. Dan tentu saja dengan pendekatan yang berbeda-beda tentunya pada kedua kelompok sasaran ini. Iya. Ya. Nah, Baik. Selain itu juga Dr. Tom, apa yang dilakukan, seperti apa strategi yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait baik di Dinas Kesehatan maupun di kader-kader Posyandu seperti itu Pak Dokter dalam menangani sehingga di Manggarai ada penurunan stunting 11,1%. baik. Ya, Kanjel, jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi bahwa ada dua kelompok, kelompok rentan yang kita intervensi. Pada kelompok pertama, remaja putri khususnya, yang menjadi cikal bakal ibu bagi penduduk kita ini, tentunya kita harus memastikan kesehatan remaja putri, terutama dalam pencegahan anemia gitu. Jadi kita pemberian tablet tambah darah dan pemantauan gizi remaja putri itu merupakan hal yang wajib. Dan di sini saya kira teman-teman kesehatan atau kelompok lainnya dan stakeholder lainnya tentu memastikan bahwa remaja putri kita mendapatkan edukasi yang cukup, dan juga memastikan mereka minum tablet tambah darah sehingga mereka memiliki kondisi gizi yang bagus. Iya. Sehingga jika tiba saatnya mereka berumah tangga, tentunya kita tidak terlalu khawatir. Dan upaya ini menjadi upaya yang lebih jangka panjang tentunya. Dan yang kedua, pada kelompok ibu hamil, kita berfokus pada ibu hamil yang memiliki resiko dengan kekurangan energi kronis, tentunya ibu hamil kek ya. Nah, di situ kita memastikan mereka untuk mendapat layanan. Jadi ibu hamil dengan kekurangan energi kronis itu wajib mendapat layanan kesehatan dan bantuan
makanan tambahan, suplemen gizi yang penting untuk, penanganan atau pencegahan dari, Iya, kekurangan energi kronisnya gitu. Dan pada kelompok, eee, balita, bayi di bawah 5 tahun terutama yang dalam di bawah 2 tahun, kita memastikan pada usia 0 sampai 6 bulan itu, mhm, seluruh bayi, eee, harus mendapatkan ASI eksklusif ya, iya, memastikan itu. Tapi kalaupun itu tidak dapat dilakukan tentunya kita tetap melakukan edukasi kepada ibu-ibu yang memiliki bayi untuk memberikan ASI eksklusif, lalu pemberian makanan tambahan kepada bayi-bayi yang memiliki masalah kurang gizi gitu ya. mhm, Jadi itu kira-kira yang kita lakukan ya. iya. Dan selain itu juga Pak Dokter, apa faktor utama yang memang dilakukan di sana nih Pak Dokter? Ya, yang paling utama sebenarnya adalah komitmen pemerintah Mhm, terhadap, kondisi ini. Jadi pemerintah mesti hadir di dalam, kondisi stunting ini, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan maupun desa, mhm, dengan menggandeng, banyak, sektor-sektor. Ya hari ini juga kita ada di satu wilayah di puskesmas di wilayah Satar Mese Barat, kita juga mendapat, bantuan dari, salah satu BUMN, iya, dalam penanganan 150 anak stunting, jadi mhm, berupa CSR begitu ya. Jadi, mhm, paling tidak kita membuka diri terhadap, orang-orang baik yang mempunyai niat-niat yang baik untuk membantu, itu juga penting ya. Jadi tidak tertutup, tidak menutup diri, komitmen pemerintah harus ada gitu. Jadi harus ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat prioritas mhm, untuk generasi mendatang di Kabupaten Manggarai ini, penting sekali. iya. Ya, saya kira itu yang Baik, ya tentunya juga di sini ada keterlibatan masyarakat ya Pak Dokter terkait dengan, program penanganan stunting ini, apa yang dijalankan oleh, masyarakat ataupun dalam hal pemerintah daerah juga seperti apa yang dilakukan dalam menangani stunting. Ya memang ini juga salah satu informasi yang baik ya, Pak Dokter bahwa di sana sudah, turun sedikit yaitu ya 11,1% dari stunting ini. iya. Mhm, Iya, baik, terkait dengan masyarakat memang ini merupakan sebuah tantangan untuk semua pemerintah daerah, ya, iya, termasuk di Manggarai ini. Karena, ketika kita melihat masyarakat sebagai objek dari pemberian bantuan, maka mhm, ini juga akan sulit, ya. Jadi ini pemerintah harus dilihat, maaf ya, masyarakat itu harus dilihat sebagai subjek yang bisa bisa merubah dirinya gitu kan, yang bisa mentransformasi perilakunya, kan ini penting. Jadi selain pemberian bantuan yang paling harus digalakkan itu sebenarnya kader posyandu atau iya, tenaga kesehatan itu harus bisa memberikan edukasi atau mhm, pendampingan kepada masyarakat agar mereka sadar sebenarnya, iya, sadar tentang, perilaku hidup dan bersih, hidup sehat dan bersih, kemudian perilaku makanan bergizi dan lain-lain. Ini yang paling utama dan itu paling sulit karena mental masyarakat saat ini sebenarnya seperti, banyak yang ingin mendapat bantuan saja dan ini kalau jangka panjang kan susah kita. Jadi, eee, dengan keterbatasan sumber daya pemerintah misalnya, ini kan bantuan atau subsidi mungkin saja berkurang ke depannya. Makanya harus diberikan pengetahuan dan edukasi yang cukup biar mereka itu mampu untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya, terutama mengerti dan memahami bagaimana manfaat dan perlunya makan makanan bergizi dan, menjaga kesehatan, itu yang paling penting. baik. Iya, terkait dengan ini juga Pak Dokter ada, pernyataan dari penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Andriko Noto Susanto, memang menilai bahwa potensi daerah yang subur di Kabupaten Manggarai itu menjadi salah satu cara atau dimanfaatkan untuk menanam tanaman yang memang berbasis pangan lokal. Nah, menurut Pak Kepala Dinas Kesehatan ini seperti apa tanggapannya? Ya saya sangat setuju sih pada saat itu, memang Mhm, kebetulan juga bersama saya dan saya merasa ini merupakan anjuran yang sangat baik. Beliau telah iya, menunjukkan sebuah, mhm, panutan begitu ya bagi masyarakat betul,
dan telah memberikan pedoman yang sangat-sangat bagus bahwa ya kita melihat kalau orang Manggarai sendiri mungkin merasa bahwa biasa-biasa saja, tetapi kalau orang luar ketika datang ke Manggarai melihat bahwa eh, Iya, potensi alamnya yang sangat bagus, subur dan mhm, lain-lain itu sebenarnya harus terinternalisasi nilai betul. itu. Jadi beliau sampai bilang bahwa sebenarnya tidak layak Manggarai itu mendapat atau mengalami stunting Mengalami karena stunting, sumber dayanya berlimpah gitu kan. betul. Nah ini yang harus ditanamkan ke masyarakat Manggarai secara umum Manggarai bahwa tidak layaklah kita sebenarnya ini eh, mendapat predikat stunting atau anak kita karena ketersediaan pangan cukup sebenarnya. Hanya bagaimana kembali lagi kepada pola makan, pola asuh, pola ASI yang harus dijalankan. Karena itu menurut saya ini sekaligus pesan bahwa eh, wanita-wanita atau perempuan-perempuan di Mhm, Manggarai ini harus diberdayakan iya, lebih gitu ya. diberdayakan lebih Harus tajam. lebih diberdayakan Mhm, dan semoga pemerintah ke depannya melihat ini sebagai sebuah prioritas. Pemberdayaan perempuan ini harus menjadi prioritas karena mereka sebenarnya menjadi kunci utama dari penanganan stunting ini. Manusia wanita yang teredukasi lebih tinggi tentu akan memiliki pemahaman yang lebih baik dan akan menjalankan dengan lebih baik ini program-program yang untuk dirinya sendiri. Saya kira demikian inti iya, dari betul. penyampaian beliau. Mhm mhm. Baik. Ya, mungkin kita juga, tahu lebih detail ya, Pak Dokter, terkait dengan, stunting ini. Kalau di Kabupaten Manggarai ini angka stuntingnya seperti apa sekarang datanya? Ya kita ya tadi sudah disampaikan itu 11,1% itu angkanya sekitar Mhm, 2.790-an ya iya. total kumulatifnya. Mhm Masih mhm. ada 2 ribuan anak yang mengalami stunting. Ya Baik. tentu ini harus kita apa namanya perangi gitu ya. Ada Mhm. beberapa lokasi tertentu, kecamatan tertentu yang prevalensinya lebih besar ya. Ya itu juga menjadi perhatian kita. Kita harus bisa melihat sebarannya di mana dengan potensi sumber daya yang ada di situ, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di situ untuk kita semakin tingkatkan dalam hal untuk menangani stunting ini. Jadi bahwa mapping itu penting untuk dilakukan. Jadi angka itu bermakna dia mau 1, mau 9%, mau 11% itu sangat bermakna buat kita untuk mengambil keputusan. Saya kira Betul. Mhm. itu hal yang penting gitu ya. Iya. Nah, dengan melihat ini, Pak Dokter, tentunya kita menjadi, ini bahwa hal yang baik ya, Pak Dokter. Nah, seperti apa nanti, cara ataupun, ya cara pemerintah untuk memastikan keberlanjutan program penanganan stunting ini biar tetap rendah atau, semakin berkurang seperti itu? Ya, saya kira ini pertama-tama saya kira seluruh stakeholder pemerintah di Kabupaten Manggarai itu harus terinformasikan atau terpapar terkait dengan stunting Mhm, agar seluruh langkah gerak pembangunan itu bisa berorientasi pada manusia, baik. terutama manusia yang berisiko atau rentan karena stunting merupakan seperti ukuran dari kemajuan sebuah daerah. Yang pertama, karena itu yang pertama komitmen pemerintah itu wajib ada di seluruh tingkatan. Iya, Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, desa. Lalu pada kelompok-kelompok, pada pelaku-pelaku yang eh, lebih khusus seperti tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepala desa itu mesti juga lebih terinformasikan terkait dengan penanganan stunting agar diberikan intervensi yang tepat gitu kan. iya, Jadi kalau kepada kepala desa, dana desa untuk stunting itu mesti tepat tepat sasaran sasaran, betul. supaya supaya itu tidak mubazir. Mhm, Ya, karena sekarang dana desa besar. Lalu mereka mau juga diwajibkan untuk penanganan stunting. Tetapi yang saya lihat masih banyak program yang tidak tepat sasaran mhm, gitu. Nah, kan seperti saya tadi bilang, kita nih sebenarnya cuman punya 3 sasaran kunci ya. mhm. Yang pertama itu remaja putri, yang kedua ibu hamil, ketiga balita. Nah, ini harus tepat ini. Apakah diberikan memastikan itu penting. Jadi itu yang berikutnya adalah tetap edukasi. Jadi saya kira terkait persoalan kesehatan ini harus teredukasi dengan baik kepada anak-anak kita baik yang pada tingkat sekolah maupun kepada masyarakat umum. Sehingga saya kira ada penting juga buat gereja untuk terlibat di dalam uh, Iya,
kegiatan penanganan stunting ini, baik melalui misalnya kegiatan sosial ekonomi gereja Katolik misalnya, ataupun pada agama-agama lain, untuk memperhatikan warga karena mereka lah yang biasanya dekat ya. Jadi kalau saya kalau kami di Manggarai pada tahun ke depan ini, pemerintah melalui peraturan Bupati, SK Bupati, kita telah menetapkan bahwa semua kepala dinas, semua kepala bidang, sekretaris di dinas, lalu para kepala puskesmas itu harus memiliki anak asuh ya. Ini sedang Ya, program yang sedang kita jalankan baik. untuk memperhatikan satu-satu begitu ya. Oh, anak ini bagaimana. Ya, jadi tentu dengan kekuatan yang kita miliki, tidak dengan pemaksaan tentunya. Ya, saya kira itu yang kita lakukan di Manggarai. Iya. Ini tentang pola asuh nih tadi Pak Dokter. Pola asuh itu apakah setiap posyandu dilakukan atau seperti apa nih Pak Dokter? Iya, sebenarnya pola asuh ini kan lebih pada peran ibu terhadap bagaimana mengasuh, memberi makan anak. Iya. Mm-mm. Memberi makan anak, kemudian bagaimana dia mengedukasi tentang bagaimana menjaga kesehatan anak, misalnya perilaku hidup bersih dan sehat dari anak. Kemudian pola istirahat, itu semua masuk dalam pola asuh. Dan itu Mm-mm. kita berikan pada saat kita sampaikan di posyandu-posyandu kepada masyarakat. Nah, jadi ini penting untuk diberikan karena tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Jadi kalau kita Betul. sekarang bicara di media, mungkin yang dengar hanya 2%. Iya. Tapi kalau teman-teman kesehatan turun ke posyandu, kepada ibu-ibu yang hadir, saya selalu bilang kepada teman-teman itu harus disampaikan. Jadi mereka tidak akan mengetahui kalau kita tidak menyampaikan. Iya. Jadi promosi dan edukasi ini sangat penting sebenarnya kepada masyarakat. Ya, Mm-mm. ya. Kalau sekarang kan misalnya zaman politik itu kan orang dengan gampang itu mendengar para tokoh-tokoh politik untuk berbicara tentang program pembangunan. Ya, kita juga berharap para tokoh juga membicarakan tentang bagaimana penanganan stunting. Kan begitu. Baik. Ya, jadi itu sampai di tingkat ya gitu. Mm. Itu tingkat bawah ya Pak Dokter ya. Ya, sampai di tingkat masyarakat yang paling bawah menurut Baik. saya. Itu harus tersentuh. Baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, apa evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah juga Pak Dokter dalam untuk memastikan memang program tersebut tetap efektif begitu? Ya, kita senantiasa melakukan evaluasi baik internal dinas kesehatan maupun secara Mm-mm. kabupaten Mm-mm. terkait dengan apa yang telah kita lakukan. Iya, Jadi basis data tentang sebaran stunting itu menjadi menu utama, lalu kita mencari menganalisis titik-titik rawan, kenapa bisa terjadi, kemudian melakukan evaluasi dan rencana penanganan di setiap wilayah itu. baik. Jadi ini harus dipastikan tetap dilakukan oleh pemerintah Iya, bersama NGO dan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini saya lihat poinnya. baik. Iya, demikian ya Pak Dokter informasinya untuk kita ketahui Baik, iya tentang Kak Angel, terima kasih. Ya, penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai Timur, dan memang ini adalah salah satu kerja keras yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat dan juga kader-kader posyandu. Baik, terima kasih ya Pak baik. Dokter atas Ya, terima kesempatannya kasih. dan partisipasinya Terima bersama kasih. Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Dokter, selamat Pagi. beraktivitas. Selamat pagi, izin pamit. Ya, baik. Ya, pendengar, terima kasih yang masih terus bersama kami di pagi hari ini. Itu tadi ya, terkait dengan penanganan stunting yang ada di Kabupaten Manggarai, dan semoga ini menjadi langkah awal atau langkah selanjutnya yang tentunya pengurangan tentang stunting ini akan terus dilakukan atau diupayakan oleh pemerintah setempat. Dan pendengar, kami akan terus bersama Anda di pagi ini dengan informasi lainnya nanti di Florata pagi ini. Tetap bersama di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.